Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran 5. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan memiliki tempat hidup. Ada hewan yang tinggal di darat, ada juga hewan yang tinggal di perairan. Berikut ini contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti karya seni kolase dan mozaik berikut ini. Pada subtema 1, kalian sudah belajar tentang kolase. Kemudian pada subtema 2 ini, kalian belajar tentang mozaik. Tahukah kalian persamaan dan perbedaan kolase dan mozaik? Nah, persamaan dari keduanya adalah sama-sama merupakan karya seni rupa tempel, karena dalam membuatnya, kolase dan mozaik menggunakan teknik tempel. Untuk perbedaannya terletak pada bahan yang digunakan. Kolase menggunakan bahan yang bermacam-macam, contohnya di sini menggunakan daun, ranting, dan kelopak bunga yang dikombinasikan ditempel sesuai dengan pola. Sedangkan mozaik bahannya sejenis. Nah, di sini contohnya menggunakan biji, yaitu biji jagung, kacang hijau, dan padi. Bisa juga mozaik ini menggunakan kertas kecil-kecil yang berbeda warna. Jadi, jika kolase bahannya boleh bermacam-macam, kalau mozaik bahannya harus sama, seperti itu ya. Masih ingatkah kalian tentang apresiasi karya seni? Ya, apresiasi karya seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Kita bisa mengungkapkan hal menarik dari sebuah karya seni, atau memberikan saran agar karya seni tersebut lebih baik lagi. Berikut ini adalah contoh mengapresiasi karya seni mozaik. Pembelajaran 6. Sebelumnya, kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang, kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya tidak hanya kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Berikut ini adalah format menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini berisi alasan kita melakukan wawancara. Kemudian yang kedua ada maksud dan tujuan. Nah, di sini maksud dan tujuan kita melakukan wawancara itu apa? Yang ketiga, ada topik wawancara, berisi tentang hal apa yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Yang keempat, ada waktu dan tempat kejadian. Nah, di sini berisi tentang waktu dan di mana kita melakukan wawancara. Yang kelima, ada laporan hasil wawancara. Nah, di sini kita menuliskan nama narasumber, kemudian nama pewawancara dan hasil wawancaranya seperti apa. Yang terakhir, ada kesimpulan, berisi tentang inti dari wawancara yang sudah kita lakukan. Berikutnya, kita akan mempelajari pelestarian hewan langka. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Ayo kita diskusikan. Sekarang kita baca teks berikut bersama-sama. Lestarikan hewan langka.
Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.